Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 9 dan hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Sebelum memulainya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyimak dan memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Kata lain dari bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang. Contohnya, misalnya ada 2 kali 2 kali 2. Maka 2 kali 2 kali 2 ini bisa disajikan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bentuk 2 pangkat 3. Kemudian misalnya lagi ada 5 kali 5, maka bisa disajikan dengan bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 2. Artinya 5-nya ini dikalikan sebanyak 2 kali. Sehingga apabila ada sebuah bilangan, misalnya A, dikalikan dengan A sebanyak N faktor, maka bisa disajikan dengan A pangkat N, di mana A-nya ini disebut sebagai bilangan pokok dan N-nya disebut sebagai bilangan pangkat, atau kata lainnya adalah eksponen. Sekarang mencari nilai bilangan berpangkat. Contoh 2 pangkat 3. Berapakah nilai 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Maka nilainya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Berikutnya ada 5 pangkat 2, maka 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang bagaimana kalau bilangan negatif? Misalnya negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2, maka ini juga sama, yaitu negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Yang perlu diingat adalah perkalian kalau negatif kali negatif. Karena negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Contoh berikutnya ada negatif 2 pangkat 3. Maka sama dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Sama dengan, jangan lupa negatif kali negatif positif 4 kalikan dengan negatif. Berarti di sini masih negatif 8. Contoh berikutnya itu ada negatif 2 pangkat 2. Apakah sama dengan yang atas? Sama saja dengan negatif 2. Maka ini berbeda, yaitu ini sama saja dengan artinya negatif dari 2 kuadrat. Sama dengan negatif dari 2 kali 2. Sama dengan negatif 4. Untuk bilangan negatif, jangan lupa kalau pangkatnya merupakan bilangan genap, maka hasilnya pasti bilangan positif. Sedangkan kalau pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya negatif. Sekarang, kalau misalnya negatif 2 pangkatkan 3, maka sama dengan negatif dalam kurung 2 pangkat 3. Sama dengan negatif 2 kali 2 kali 2. Sama dengan negatif 8. Bedakan antara ini dengan yang di atas. Oke, jadi saya tekankan kembali ya bahwa ini dengan ini berbeda artinya. Karena di sini kalau yang ini yang atas ini negatif 2 dipangkatkan 2. Jadi artinya negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Sedangkan yang ini dibacanya negatif dari 2 kuadrat atau negatif dari 2 pangkat 2.
negatif dari 2 pangkat 2, berarti negatif dari 2 kali 2, jadinya hasilnya negatif 4. Perhatikan lagi yang ini juga berbeda dengan yang sebelah sini. Ini artinya negatif 2 dipangkatkan 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 8. Sedangkan yang sini walaupun hasilnya sama-sama negatif 8, tetapi di sini berbeda. Bahwa di sini negatif dari 2 pangkat 3. Ini tadi negatif 2 dipangkatkan 3, sedangkan ini negatif dari 2 pangkat 3. Bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contohnya misalnya adalah 16. 16 kita akan ubah menjadi bilangan berpangkat. Caranya adalah kita harus mencoba terlebih dahulu. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya 1. 1 kan jelas tidak mungkin, maka kita mulai dari 2. 2 kali 2 baru 4. Maka kita lanjutkan, kali 2 hasilnya 8, belum 16. Maka dilanjutkan, kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti sudah berhenti sampai di sini. Berarti 16 menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 4. Atau bisa juga kita cobakan dengan bilangan yang lainnya. Misalnya 3. Kalau 3 jelas tidak bisa, maka 4. 4 kali 4, 16. Berarti 16 itu bisa 2 pangkat 4 atau bisa juga 4 pangkat 2. Sekarang kita coba satu lagi, yaitu 27. 27 seperti tadi, seperti biasa kita cobakan terlebih dahulu bilangan yang paling sederhana, mulai dari 2. 2 tidak bisa, maka kita coba 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti sudah berhenti. 27 artinya 3 pangkat 3. Bilangan berpangkat yang pertama. Sifat yang pertama, jika bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, maka sifatnya bagaimana? Kita ke contoh terlebih dahulu. Contohnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Kalau pengerjaan seperti biasa, maka ini dikerjakan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Padahal kita tahu 32 ini kalau dibentuk menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 5. Sekarang dilihat, di sini 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5. Artinya pangkatnya ini diapakan? Ditambah. Jadi sifat yang pertama adalah apabila 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama dikalikan, maka pangkatnya cukup ditambahkan. Sekarang sifat yang kedua. Apabila 2 bilangan berpangkat dibagi, saya ke contoh. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 bisa juga kita tuliskan dengan seperti ini. Bagi dibuat menjadi per 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Ini kita coret saja, kita bagi, hasilnya yaitu 1. Berarti tinggal 2 pangkat 2. Berarti kalau tanda bagi, maka pangkatnya cukup dikurangkan menjadi A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga.
A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kita ke contoh. Misalnya ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka kalau pengerjaan seperti biasa, maka yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 artinya 8. Pangkat 2 hasilnya 64. Kalau 64 dibuat menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, artinya 2 pangkat 6. Kita perhatikan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 kok menjadi 2 pangkat 6. Artinya berarti bahwa pangkatnya ini tinggal dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti sifat yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M. Kita ke contoh. Ada 2 kali 3 pangkat 2. Kalau menggunakan pengerjaan biasa, maka kita menggunakan 2 kali 3-nya dikerjakan dulu apa yang ada di dalam kurung menjadi 6 kuadrat. 6 kuadrat berarti sama dengan 36. Ini bisa juga dikerjakan dengan cara, karena ini bilangan pokoknya berbeda, maka artinya 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 9. Hasilnya sama, yaitu 36. Jadi sifat yang keempat ini adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Lanjut sifat yang kelima, A per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan 2. 2 per 3 pangkat 2 artinya 2 per 3 kalikan 2 per 3 sama dengan 4 per 9, yaitu dari 2 kali 2 dikalikan 3 kali 3 per sehingga sifat yang kelima ini merupakan A pangkat N dibagi B pangkat N, yaitu langsung 2 kali 2 berarti 2 kuadrat, 3 kali 3 yaitu 3 kuadrat. Pangkat negatif, contohnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Seperti biasa kita gunakan sifat bilangan berpangkat. Kalau di sini tanda bagi, maka pangkatnya dikurangi menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Pertanyaannya sekarang, berapakah nilai pangkat 2 pangkat negatif 3? Maka kita rubah ini menjadi bentuk 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4 dibagi dengan 4, maka ketemunya 1. Ini 1. Berarti sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi artinya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berapa nilainya? Berarti 1 per 8. Kesimpulannya berarti A pangkat min N artinya sama dengan 1 per A pangkat M. Dan sebaliknya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat M. Kan untuk pangkat negatif tadi kita sudah mendapatkan ya bahwa A pangkat min N sama saja dengan 1 per A pangkat M. Sekarang bagaimana dengan 1
dibagi A pangkat min N ini menjadi berapa? Nah, kita ganti, kita tahu bahwa 1 dibagi A pangkat min N itu sama saja dengan 1 pernya kita ganti dengan dibagi A pangkat min N. 1 dibagi 1 per A pangkat M. Dari sini jelas ya dengan rumus yang di atas, perubahannya A pangkat min N itu 1 per A pangkat N. Kita ingat bahwa kalau dibagi dengan pecahan maka tanda bagi berubah menjadi tanda kali, yaitu menjadi 1 kali pembagi dibalik menjadi 1 kali A pangkat N dibagi 1. Berarti hasilnya sama dengan A pangkat N. Jadi kesimpulannya 1 dibagi A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Pangkat 0. Berapa sih sebenarnya nilai pangkat 0? Kita ke contoh. Kita ambil contoh misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita ingat sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu berarti tinggal dituliskan bilangan pangkatnya dikurangkan. Jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 0. Pertanyaannya berapakah nilai 2 pangkat 0? Maka pembagian ini kita rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 alias sama dengan 4 dibagi 4, ketemu sama dengan 1. Jadi kesimpulannya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan ini berlaku untuk seluruh bilangan pangkat 0, berapapun bilangan itu kalau dipangkatkan 0 maka nilainya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya A pangkat 0 sama dengan 1. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.